Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) berdiri pada tanggal 21 Oktober tahun 1996. PKPA terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan nomor AHU 4047 AH 0102 Year 2008 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. PKPA memiliki beberapa unit, salah satunya adalah Unit Pusat Pengaduan Anak atau biasa disebut dengan PUSPA. PUSPA merupakan unit layanan PKPA untuk memberikan perlindungan dan penanganan masalah anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. PUSPA juga bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam program bantuan hukum gratis terhadap masyarakat tidak mampu. PUSPA memberikan layanan hukum baik secara litigasi dan non-litigasi. Secara litigasi, PUSPA memberikan layanan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan persidangan hingga mendapatkan putusan yang berkekuatan tetap atau ingkrah. Dalam pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, PUSPA bekerja sama dengan Bapas kelas 1 Medan. Secara non-litigasi, PUSPA memberikan layanan hukum seperti layanan pengaduan, konsultasi, pendampingan di luar pengadilan kepada anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Selain itu juga, PUSPA melakukan pemberdayaan masyarakat, penyuluhan hukum, serta penelitian hukum. Tentu hal ini didukung oleh Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, PUSPA memiliki 1 orang koordinator, 1 orang staf, dan 2 orang pengacara, serta PUSPA memiliki fasilitas ruangan yang sangat nyaman dan ramah bagi anak. Pelapor dan anak, jika melakukan pengaduan, PUSPA akan sangat menjunjung tinggi kerahasiaan identitas anak dan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Layanan pengaduan secara langsung, pelapor bisa datang langsung ke kantor PKPA yang berada di Jalan Abdul Hakim nomor 5A Pasar 1 Medan. Sedangkan layanan pengaduan secara tidak langsung dapat diakses melalui nomor layanan pengaduan 0821 67 97 3562. Bisa juga melalui WhatsApp, atau pengaduan juga dapat diakses melalui media sosial PKPA, yaitu Instagram, Facebook, dan website resmi PKPA. Yayasan PKPA menginisiasi unit PUSPA sejak tahun 1996, sehingga unit PUSPA adalah salah satu unit yang tertua yang ada Yayasan PKPA selain unit SKA tentunya. Kenapa Yayasan PKPA mendirikan unit PUSPA? Tentu menjawab kegelisahan ketika pada saat itu di mana banyak sekali kasus-kasus kekerasan terhadap anak, baik sebagai korban, pelaku, dan saksi yang tidak mendapatkan layanan bantuan hukum yang layak. Pada saat itu juga Undang-Undang Perlindungan Anak belum dilaksanakan secara maksimal, sehingga kita memerlukan pendampingan yang sepenuhnya, yang maksimal, yang bisa diberikan oleh tim kuasa hukum yang ada di PKPA untuk memastikan walaupun tanpa Undang-Undang Perlindungan Anak pada saat itu, penegakan hukum kepada anak tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Untuk mengakses layanan PUSPA di Yayasan PKPA, siapa saja sebenarnya bisa mengakses, sepanjang anak berusia di bawah 18 tahun dan keluarga yang membutuhkan pendampingan hukum oleh Yayasan PKPA. Namun ada beberapa program, misalnya seperti kerjasama yang kami miliki bersama dengan Kemenkumham untuk organisasi bantuan hukum yang melakukan pelayanan kepada masyarakat tidak mampu. Tentu ada beberapa syarat administrasi yang kami mintakan kepada masyarakat yang ingin mengakses. Misalnya surat keterangan tidak mampu, lalu ada beberapa kartu keluarga, surat keterangan dari pemerintah setempat yang menjelaskan bahwa situasi dan kondisi ekonomi dari klien yang ingin mengakses layanan kami memang tidak memungkinkan, sehingga kami bisa memberikan layanan bantuan hukum gratis. Yang diharapkan PKPA dengan adanya layanan bantuan hukum dari unit PUSPA adalah yang pertama, berkurangnya angka kekerasan terhadap anak, sehingga anak-anak bisa hidup dengan tenang, aman, dan nyaman, baik di Kota Medan maupun di daerah lain di Indonesia. Dan lebih jauh lagi sebenarnya, walaupun dengan situasi anak berkonflik dengan hukum, proses penegakan hukum yang dilakukan kepada anak itu tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Tugas Bapas adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak yang berkonflik dengan hukum. Bapas tidak sendiri, tapi Bapas bekerja sama dengan berbagai instansi dan institusi. Salah satunya adalah PKPA
yang juga eksis kepada kerjasama kami terkait dengan advokasi dan yang lainnya. Saya kenal PKPA selalu eksis, sehingga saya berharap juga masyarakat dapat memanfaatkan PKPA sebagai mitra untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Bapak Ibu yang membutuhkan layanan dari PKPA, silakan hubungi PKPA untuk mendapatkan layanan berupa advokasi dan layanan lainnya terkait anak berhadapan dengan hukum. Saya Ibu Susilawati, saya sangat terbantu dengan layanan bantuan hukum gratis yang diberikan oleh PKPA. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, buat para orang tua yang memiliki masalah anak yang berhadapan dengan hukum, segera datang PKPA untuk mendapat layanan bantuan hukum secara gratis. Dan sekali saya doakan semoga PKPA semakin jaya dan sukses.